Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini ya. Hari ini di tanggal 24 Desember 2023. Dan kalau kita lihat di sini guys, untuk keadaan market tampaknya masih adem ayem ya. Dimana hari ini kalau kita lihat dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,45%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, posisinya masih di 75 ya, di area greed, dan itu mengindikasikan bahwa market masih optimis ya, bullish untuk kripto ini guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman merumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya, di 0,5% perubahannya merah. Begitu juga dengan Ethereum merah di 1%. Untuk Solana ini keren banget guys ya. Solana ini beberapa hari ke belakang naiknya gila-gilaan. Bahkan hari ini aja dalam waktu 24 jam naiknya 13% guys. Jadi banyak faktor yang menyebabkan Solana ini naik cukup kenceng. Tapi salah satu faktor yang cukup dominan ya, karena banyaknya project-project potensial yang menggunakan SVM atau Solana Virtual Machine ini guys, untuk diintegrasikan ke projectnya. Nah itu salah satu sebabnya kenapa Solana ini begitu bullish ya beberapa hari ini. Kemudian untuk BNB masih belum ada perubahan yang cukup signifikan, merah ya di 0,12%. Untuk SRP juga sama di 0,84%. Untuk Cardano sama ya di 0,27% merah. Untuk Avalanche ada kenaikan di 5,8%. Untuk Polkadot masih ada juga untuk kenaikan hari ini guys di 9,4%, cukup bagus ya. Untuk Chainlink, Polygon, Toncoin tampaknya masih sideways ya untuk perubahan hari ini. Dan untuk tambahan hari ini ya, mungkin kalian mengikuti beberapa koin ataupun token yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, yaitu token-token di BRC20 guys. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah token-token BRC20 dan di sini sudah ada beberapa token yang cukup menarik guys untuk dibahas. Nanti mungkin kedepannya kita akan ada sesi khusus untuk pembahasan atau mungkin kita rekomendasikan ya beberapa project di BRC20 ini guys, karena cukup menarik dan banyak ya para analis, dalam hal ini adalah para Bitcoin maksimalis ya, dimana mereka itu mengatakan bahwa suatu hari nanti itu semua project yang di luar Bitcoin ini akan scam guys. Itu kata mereka ya. Dan semuanya nanti akan kembali ke Bitcoin. Nah, karena ada narasi ini, maka token-token BRC20, Ordinals Protocol, dan yang terbaru itu ada namanya Runes. Ini cukup menarik guys untuk diperbincangkan, dan nanti kita akan buat mungkin segmen tertentu ya. Jadi tunggu aja nanti untuk update-nya guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan terbaru dari pergerakan harga Bitcoin ya, terlihat di sini guys. Untuk close candle-nya tampaknya mengikuti skenario yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, bahwa ada kemungkinan untuk mencoba retest di MA20 untuk time frame daily-nya guys. Terlihat di sini untuk perubahan atau perpindahan candlenya ya, sudah terlihat ada warna merahnya ya, dan ini mengindikasikan bahwa tekanan untuk jualnya ini cukup besar guys, dan kemungkinan nanti akan mencoba retest di harga sekitar 43.000 ya, tepatnya di MA20 time frame daily. Jadi nanti di posisi itu bisa kalian ambil sebagai DCA ya. Tapi seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, ada kemungkinan guys untuk terbentuknya pola double top ya. Di sini top pertama dan ini adalah top kedua. Kalau seandainya ini akan terbentuk ya, maka penurunannya akan mencoba retest di harga sekitar 40.900 ya, atau mungkin di sekitar 41.000. Dan seandainya itu valid, maka ada kemungkinan untuk bisa turun lebih dalam lagi ya, akan mencoba retest di harga sekitar 37.000 atau di area Fibonacci retracement 0,5 di sini guys, di harga sekitar 36.100-an ya. Jadi itu untuk skenario terburuknya, nanti kita akan update lagi guys. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harianbitcoin.com. Diinformasikan di sini bahwa ada petisi ya untuk menghentikan usulan larangan kripto di Amerika Serikat, dan petisi ini mendapatkan banyak dukungan guys. Jadi petisi untuk menghentikan usulan pelarangan kripto di Amerika Serikat ini yang diprakarsai ya di Chain.org oleh Kamar Dagang Digital pada 16 Desember telah mengumpulkan hampir 10.000 tanda tangan pada saat artikel ini ditulis guys. Undang-undang anti pencucian uang aset digital yang saat ini didukung oleh 19 senator Amerika Serikat mengancam untuk menghambat inovasi, merusak prospek pekerjaan, dan merusak ekonomi Amerika Serikat ya di sektor yang berkembang dengan potensi. Dan ini adalah larangan kripto guys. Dan kalau kalian mengikuti ya, banyak sekali project-project karena merasa takut ya jika dikembangkan di Amerika Serikat ya,
contohnya ada suatu airdrop ataupun pre-sale kayak gitu, pasti ada beberapa negara yang tidak eligible ya atau terkena restriction. Dan itu salah satunya adalah Amerika guys. Padahal belakangan ini banyak sekali project-project keren ya yang mengadakan airdropnya guys, sehingga orang-orang di Amerika Serikat ini tidak bisa mengikuti airdropnya guys. Dan itu mungkin menjadi salah satu ya sebab kenapa orang-orang pecinta kripto ya ini merasa dianaktirikan ya, karena tidak mendapatkan opportunity dari project-project yang potensial tersebut guys. Oke, menarik untuk hari ini guys. Jadi meskipun mengakui pentingnya regulasi untuk memastikan keamanan dan integritas ruang aset digital, Dewan menyatakan keprihatinannya tentang bentuk undang-undang saat ini dengan menekankan bahwa itu merupakan larangan terhadap inovasi digital yang mencakup potensi dampak ekonomi, pembatasan inovasi, serta masalah keamanan dan privasi. Selain itu ya, petisi tersebut juga mencatat bahwa pembatasan rancangan undang-undang tersebut dapat menghambat akses konsumen ke beragam alat dan layanan keuangan yang disediakan oleh ekosistem aset digital ya, sehingga menghalangi inklusi dan pilihan keuangan guys. Nah di sini para senator yang disebutkan dalam petisi tersebut adalah salah satunya ada Elizabeth Warren ya, ada juga Roger Marshall dan lain-lain, kalian bisa cek sendiri. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada pihak-pihak tertentu ya yang mempunyai andil dalam pemerintahan Amerika Serikat kali ya, yang mereka tuh juga sebenarnya bullish ya terhadap kembangan teknologi, dalam hal ini adalah kripto guys. Nah ini yang cukup menarik kalau kita bahas dari segi antusiasme orang-orang di Amerika guys. Oke. Jadi untuk lanjutannya nanti seperti apa, nanti kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari News BTC. Nah, di sini diinformasikan guys bahwa ada pause dari Bitcoin menjual 50.000 Bitcoinnya guys senilai 2,2 miliar dolar guys. Nah, pertanyaannya apakah rally dari Bitcoin ini sudah berakhir? Ini menarik guys untuk dibahas ya. Jadi Pause Bitcoin sini telah menjual ya kepemilikan Bitcoinnya sebanyak 50.000 Bitcoin selama seminggu terakhir ini, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi ya. Dan informasi ini berasal dari analis kripto Ali Martinez ya, yang menyoroti laporan dari platform intelijen pasar sentimen guys. Dan secara kebetulan ya, penjualan ini mengikuti tren yang sama dari investor institusional karena laporan mingguan terbaru dari CoinShares mencatat bahwa ada arus keluar kecil dari dana aset digital minggu lalu. Dan dana ini dikatakan telah mengalami arus keluar sebesar 16 juta dolar. Namun, jika laporan manajer aset adalah sesuatu yang dapat dipercaya, maka seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan guys. CoinShares juga menyebutkan bahwa arus keluar yang terlihat dari dana investasi aset digital ini lebih cenderung terkait dengan aksi ambil untung ya atau take profit daripada perubahan sentimen guys. Dengan demikian, kita juga dapat berasumsi bahwa ini adalah sentimen di antara para paus yang membuat aksi jual Bitcoin baru-baru ini. Dan hal ini juga sangat masuk akal mengingat sentimen baru-baru ini melaporkan bahwa 89% dari total pasokan Bitcoin ini mengalami keuntungan. Sementara itu, untuk Bitcoin juga mengalami arus masuk investor guys, karena sentimen juga melaporkan bahwa jumlah alamat Bitcoin yang tidak nol ya, artinya ada isinya, ini mencapai 916,8 juta wallet, dan banyak yang tampaknya ingin ikut serta dalam mata uang kripto unggulan ini seiring dengan semakin dekatnya persetujuan untuk ETF spot Bitcoin nanti guys, dan semakin dekatnya juga untuk Bitcoin halving. Jadi kita tunggu aja guys, apakah memang benar ini hanya aksi taking profit saja dari paus atau memang ada sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui sehingga si paus ini melakukan penjualan besar-besaran, dan nanti kita akan update lagi efeknya kira-kira seperti apa guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya dari Decrypt ya, kita lansir dimana di sini untuk Solana guys akhirnya bisa melampaui harganya di 100 dolar ya per Solana untuk pertama kalinya sejak April 2022 guys, dan ini keren banget ya, dan kenaikan ini melampaui kenaikan dari Bitcoin dan juga Ethereum baru-baru ini. Solana ini melonjak melewati 100 dolar pada Sabtu sore untuk pertama kalinya ya dalam 20 bulan sejak April 2022, melanjutkan kenaikan yang telah melambungkan ya token Sol ke kenaikan 770% dibandingkan waktu ini tahun lalu guys, dimana hari ini aja naiknya juga cukup lumayan ya di 16% guys. Keren banget ya Solana ini. Dan pada saat artikel ini ditulis, Solana memiliki kapitalisasi pasarnya sebesar 44 miliar dolar ya, dimana minggu terakhir ini volume transaksi mingguannya untuk bursa terdesentralisasi atau DEX di blockchain Solana ini melampaui volume per transaksi di bursa saingannya guys, yaitu Ethereum. Untuk pertama kalinya, sebagian didorong oleh peningkatan koin meme populer seperti Bong dan Dog White Fat atau WIV di Solana guys. Ini keren banget. Dan pertanyaannya tentu saja, apakah kenaikan dari Solana ini akan terus berlanjut atau justru mungkin nanti akan ada aksi jual ya untuk taking profit dari para investor yang sudah mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kalian ingin masuk di market Solana tampaknya agak riskan ya, kecuali kalau memang kalian ini benar-benar risk taker militan.
Jadi hal itu bukanlah suatu masalah ya. Tapi ingat, tetap kalian harus menggunakan money management yang baik dan juga modal yang dingin guys. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutan dari performance Solana ini ke depannya. Ini menarik guys untuk diikuti. Dan kita lansir ke informasi berikutnya dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini bahwa Coinbase ini akhirnya bisa memperluas untuk jejak di Eropa guys, dengan persetujuan untuk bisa beroperasi di Perancis guys. Nah ini menarik ya. Jadi Coinbase mengumumkan pada hari Kamis kemarin bahwa mereka telah memperoleh pendaftaran penyedia layanan aset virtual atau VASP di Perancis. Dan Coinbase ini juga mengumumkan strateginya untuk go broad and go deep pada bulan Februari tahun lalu dalam upaya untuk meningkatkan skala global. Perusahaan merinci pada saat itu bahwa Go Broad memerlukan peluncuran produk dasar yang merupakan pintu gerbang ke Web3 dan kripto di setiap negara. Sementara Go Deep menyangkut peluncuran infrastruktur yang dilokalkan dan produk yang dihadapi publik dengan rangkaian layanan yang lengkap guys. Pendaftaran ini tentu saja memungkinkan ya buat Coinbase untuk bisa beroperasi di luar Amerika, dalam hal ini adalah Perancis, dan bisa melanjutkan rencana mereka ya untuk bisa tumbuh di seluruh Eropa guys. Secara khusus untuk status VASP memungkinkan Coinbase untuk bisa menawarkan kepada investor retail dan institusional di Perancis untuk hak asuh aset digitalnya dan pembelian serta penjualan aset digital dalam alat pembayaran yang sah dan perdagangan aset digital dengan aset digital lainnya. Perancis adalah pasar penting ya bagi Coinbase, dan mereka tuh berdedikasi untuk bermitra dengan regulator berlevel tinggi di seluruh yurisdiksi untuk memperbarui sistem keuangannya. Dan Coinbase ini ya menjelaskan juga ya bahwa baru-baru ini menunjukkan komitmen terhadap pasar Eropa guys dengan memilih Irlandia sebagai lokasi entitas untuk MiCA. Ini keren banget ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Coinbase ini ya. Dan kalau kita lihat pesaing utamanya yaitu Binance, tampaknya ini masih adem ayem aja ya. Masih belum menunjukkan taringnya guys untuk memperluas jangkauannya. Dan bisa saja ya kalau seandainya memang ini untuk Coinbase ini akan bisa memperluas jangkauannya di Eropa, maka tidak menutup kemungkinan Coinbase juga akan memperluas jangkauannya ke Asia guys. Ini akan keren banget, dan ini membuktikan bahwa persaingan di antar exchange crypto ini juga termasuk cukup sengit ya, di samping persaingan-persaingan di bidang lainnya guys. Oke, ini menarik untuk diikuti dan cukup ya untuk informasi kita hari ini. Tapi sebenarnya masih banyak ya informasi-informasi yang ingin kita share ya kepada teman-teman semua, tapi karena waktunya sudah tidak cukup untuk kita bahas di video kita ini, jadi kalian bisa kunjungi ya akun Twitter kita. Nanti di situ kita akan share beberapa informasi yang cukup signifikan ya dan juga menarik untuk bisa kalian ketahui. Jadi nanti informasi-informasi yang tidak bisa kita sampaikan di sini akan ada semua di situ guys. Dan juga kalian bisa gabung ya di akun Telegram kami ya. Nanti di dalamnya kita akan share juga project-project baru yang potensial. Mungkin di situ nanti akan ada airdrop juga, ada presale yang sedang dilakukan dari project-project yang potensial tersebut, dan masih banyak lagi hidden gems yang akan kita share kepada teman-teman semua guys. Nanti di situ kalian juga bisa ngobrol ya, untuk kita saling sharing sehingga nanti kita bisa sama-sama tahu hal-hal menarik yang ada di kripto guys. Ini menarik ya. Jadi kita tunggu teman-teman semua untuk gabung ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.